warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina wa syafi'ina mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia sekali bertemu dengan calon-calon ahli surga semuanya ini. Calon jadi semuanya insyaallah. Tidak sekedar jadi calon. Kan banyak calon yang gak jadi-jadinya. Kita insyaallah semuanya calon jadi karena surga sangat luas. Luasnya tak terhingga. Arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Luasnya satu surga saja lebih luas daripada bumi dan langit disatukan. Satu langit saja sudah tidak dapat kita ukur kan. Yang sering dibahas oleh para ahli di kampus-kampus dengan pembahasan tentang bintang-bintang, galaksi sampai ada galaksi raksasa, itu baru satu langit kan ya. Bagaimana kalau 7 langit? Dan Allah tegaskan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh telah kami hiasi sama ad-dunya, langit yang terdekat ke bumi. Itu dengan masabih, dengan sekian triliunan bintang itu untuk langit pertama. Antara langit ke pertama, kedua, ketiga, berapa banyak makhluk. Nah, surga itu seluas itu semuanya. Makanya yakinnya aja ya kita masuk surganya. Yakin betul? Sudah punya tiketnya belum? Tiket masuk surga. Sudah Allah sediakan kok tiketnya. Al-Quran. Jalannya Al-Quran. Tiketnya Al-Quran. Amal baik yang dilakukan manusia di mana-mana tanpa tiket gak akan bisa masuk surga. Dan tiket yang paling utamanya yang dibahas dalam sekian banyak kitab suci dari mulai kitab pertama sampai terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah Allah tanamkan ke dalam kalbu kita keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinggal kita membuktikannya bagaimana kita betul-betul ingin mendapatkan tiket. Maka Al-Quran kita baca tidak cukup hanya sekedar dibaca tulisannya, tapi dibaca juga kalimat-kalimatnya. Dan Al-Quran itu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir, banyak mengandung huruf yang ditulis tanpa bacaan, yang dibaca tanpa tulisan, yang ditulis satu tulisan untuk beberapa bacaan, yang dibaca untuk satu bacaan dalam beberapa tulisan. Kan sana bingungan leuh. Ya. Jadi pertama ada huruf yang ditulis tanpa bacaan, ada huruf yang dibaca tanpa tulisan, ada huruf yang dibaca satu bacaan dalam beberapa tulisan, ada yang huruf yang ditulis satu tulisan dalam beberapa bacaan. Ada berapa tuh? Ada 4. Ada huruf yang tidak ditulis, tidak dibaca, tapi maknanya jelas di kalangan para ahli bahasa. Dia mah tuh udah bicara di kampus, tong asal-asalan bicara harus rada berat. Biar jadi bahan diskusi kita ke depan ini kan. Contohnya apa? Satu tulisan untuk dua bacaan. Maliki yaumiddin dengan maliki. Satu tulisan. Bacaannya 2. Maliki dan maliki. Kemudian satu bacaan dalam beberapa tulisan. Ada tulisan qala yang pakai alif dan ada yang tidak pakai alif. Apalagi nunjil mu'minin surat Yunus ayat 103. Nunji itu nunnya 2, jim tanpa huruf ya. Surat Al-Anbiya ayat 88. Nunnya 1, jimnya pakai ya. Sama artinya nunjil mu'minin. Berarti satu bacaan dalam 2 tulisan. Masih banyak yang lainnya. Kitabun ada yang pakai alif, ada yang tidak.
Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuh, kitabun kaf ta ba. Tapi dalam surat umpamanya surat Al-Kahfi ayat 27, watlu ma uhiya ilaika min kitab, itu pakai alif fitanya. Nah, tulisan kitab ada yang pakai alif, ada yang enggak. Kok bisa seperti itu ya? Begitulah Al-Quran diturunkan dengan tulisan yang mengandung mukjizat yang sangat mendalam dan luas. Jadi mukjizat wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir itu dalam bacaannya, dalam tulisannya, dalam bahasanya, dalam hukumnya, dalam susunan hurufnya, susunan katanya, semuanya mukjizat. Wah, gimana cara menghafalnya kalau begitu? Menghafal sesuai kemampuan. Kalau temanya adalah apakah menghafal itu mudah? Pasti mudah. Kan pertanyaan tema itu kan apakah menghafal 30 juz? Enggak. Apakah menghafal Quran itu mudah? Mudah. Kalau 30 juz baru jawabannya lebih berbeda. Iya, semuanya ini sudah hafal Quran. Alhamdulillah. Sebab kalau enggak hafal Quran bagaimana sholat? Semua yang hadir di sini hafal Quran, minimal surat Al-Fatihah. Hafal Quran. Dan Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dihafal dari awal sampai akhir oleh seluruh penghafal. Tidak ada perbedaan susunan huruf, susunan kata, susunan kalimat, susunan ayat. Satu-satunya kitab suci. Surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin di semua tempat. Ketika kita datang ke Cikaso, anak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika datang kita ke Chicago sama. Tah, di Cikaso ke Chicago kan caketnya. Bapak-bapak jalan-jalan ke California, baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nyampe ke Kalijati, Qul huwallahu ahad juga. Tuh, California jeung Kalijati sama. Subhanallah. Ini adalah hakikat Al-Quran di seluruh dunia. Makanya dihafal Al-Quran itu di seluruh dunia. Oleh karena itu kita sebagai yang beriman tentunya sangat memungkinkan untuk menghafal Quran sesuai kemampuan. Yang paling pasti adalah kita mau menghafal. Bila tidak mau, tidak akan Allah kasih. Kalau mau, Allah pasti memberi. Tidak cukup hanya mau, tapi juga langsung diambil. Yang sudah Allah sediakan kita ambil. Apapun yang kita inginkan kalau sudah disediakan tapi tidak diambil, yang gak akan didapat lah. Jadi yang paling penting sekarang itu adalah ada keinginan dan tentunya ada semangat dan ada action menghafal. Menghafal Al-Quran, ya saya juga bawa santri 2 nih. Yang satu sudah selesai, hafalannya 30 juz. Yang satu baru 10 juz, itu karena baru 1 tahun di pesantren. Saya diberi amanat oleh Allah mendirikan pesantren hafalan Al-Quran. Untuk 3 tahun, santri itu mondok setiap 1 tahun, 8 bulan menghafal 10 juz, 4 bulan mematangkan hafalan yang 10 juz. Tahun pertama begitu, tahun kedua, tahun ketiga demikian pula. Alhamdulillah, sekarang yang saya tanya barusan yang baru tahun pertama, sekarang hafalannya berapa? 10 juz. Sekarang berapa lama? Udah 11 bulan. Oh iya memang. Jadi kan tahun pertama ya 10 juz. Nanti tahun kedua dia menghafal tahun juz berikutnya, mulai juz 11 dan selanjutnya. Ya alhamdulillah. Berapa bayarnya di pondok pesantren yang saya kelola? Alhamdulillah Allah sudah membayar buat mereka. Jadi dananya sudah Allah sediakan. Saya tidak mengut biaya kepada santri 1 rupiah pun. Dari mana? Allah yang maha kaya. Pada pandemi bagaimana? Alhamdulillah pandemi lebih banyak rezekinya. Sehingga masuk pada masa pandemi saya membangun pondok pesantren putra. Masa pandemi, alhamdulillah rezeki Allah sediakan buat orang-orang yang memang menghafal Quran. Dan saat ini saya hitung-hitung guru yang mengajar di pesantren ada 17 guru ya. Mulai guru fikih, guru bahasa Arab, guru setoran hafal Quran, termasuk guru bela dirinya. Ada guru bela diri.
Itu berapa gajinya guru bela diri? Gratis. Jadi ada guru bela diri asalnya digaji oleh seseorang yang dermawan, kemudian setelahnya perusahaannya agak merosot, maka kata yang ngaji itu, Pak, Ibu sekarang mungkin di stop dulu aja ngajarnya di Makdis untuk bela diri karena sekarang perusahaan sedang menurun. Oh enggak, saya wakafkan ilmu saya buat santri. Alhamdulillah sampai saat ini ngajar masih terus tanpa digaji. Kemudian juga bisa berjalan seperti itu pondok pesantren Al-Quran. Ketika mereka sakit, alhamdulillah banyak dokter yang memang menggratiskannya juga. Bahkan dokter gigi, tidak tanggung-tanggung dokter gigi yang melayani santri itu adalah Direktur Rumah Sakit Gigi Unpad. Untuk santri pokoknya diistimewakan. Tinggal ngontak, dokter ada 2 santri yang mau berobat. Oh iya, tanggal sekian, jam sekian. Udah itu datang langsung. Alhamdulillah ada yang sampai dikasih gigi buatan. Saya enggak berani mengatakan gigi palsu, dosa. Iya, pemalsuan itu dosanya. Tapi itu satu-satunya pemalsuan yang disahkannya. Aneh juga ini, di mana-mana namanya gigi palsu tapi nggak dihukum, coba. Luar biasa ini. Saya bilang ke dokter, saya mau ya dokter buat apa gigi buatan, saya bilang bukan gigi palsu. Ketawa aja dokter juga. Ya alhamdulillah. Jadi menghafal Quran itu sebetulnya yang penting ada keinginan dan ada action. Dan Makdis alhamdulillah lembaga yang Allah amanatkan kepada saya sampai saat ini, saya dirikan sejak tahun 2001. Sekarang sudah membuat metodologi menghafal Quran buat anak-anak dan mantan anak-anak. Ini mantan anak-anak semuanya ini. Cucu saya belum bisa baca, baru mengenal huruf, tapi sudah hafal juz 30 dengan bacaan yang bagus. Caranya bagaimana? Irama ditetapkan. Itu salah satu cara untuk mudah menghafal Quran dengan irama tertentu. Sampai namanya juga hamim. Hamim itu apa? Hafal, haknya hafal Al-Quran, M-nya metode apa? Hamim, singkatan apa? Hafal Al-Quran metode irama Makdis. Nah, jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu, bukan yang di sini, di tempat yang lain, banyak yang hafal lagu, padahal nggak ngerti. Ada bahasa India, bahasa Inggris, tapi hafal gitu, karena iramanya kan. Nah demikian juga Al-Quran. Apabila memang dibuat irama tertentu, ternyata banyak anak-anak yang sudah hafal dan sekarang sedang diproduk oleh Makdis juz 29-nya dengan irama yang sama. Yang ikut itu yang menghafal sampai di luar negeri banyak dan diproduksi terusan sampai saat ini. Namanya Hamim, itu ada buku petunjuknya, ada rekamannya, sehingga kita bisa mendengarkannya melalui handphone masing-masing. Dilihat saja di handphone masing-masing, di IG metode Makdis, IG-nya metode Makdis, di situ itu ada metode Hamim. Ya alhamdulillah sampai saat ini sudah nggak tahu sudah berapa ribu dijualan metodenya itu sendiri, dan sampai di luar negeri banyak sekali yang ikut belajar Hamim ini. Ternyata ya dengan menggunakan irama tertentu sangat tertolong. Tentunya pengalaman menghafal beda-beda. Saya dulu pernah diberi kemudahan oleh Allah, belum semuanya ya, tapi waktu saya menghafal surat Ar-Ra'd, surat ke-13, caranya bagaimana? Saya pulang sholat asar, langsung bikin rekaman pakai kaset Vita dulu ya, zaman dulunya, zaman baheulanya pakai kaset yang ada tipnya yang dibolak-balik. Saya baca sampai selesai surat Ar-Ra'd, kemudian sambil tiduran rebahan saya setel bolak-balik. Bacaan saya sendiri, ternyata belum sampai maghrib itu 6 halaman selesai dihafal. Dari mulai ba'da sholat asar sampai sebelum maghrib dengan cara seperti itu. Tapi enggak terulang, hanya karena nggak sekali gitu. Saya coba lagi surat yang lain, kok enggak gitu. Cuma surat itu aja. Surat itu ya saya coba, saya ngerekam
Sehingga saya ikuti dari rekaman saya sendiri, kan hafal irama saya. Sehingga lahu da'watul haq itu diulang-ulang sehingga langsung nempel di bacaan saya, di otak saya, di rekaman saya. Itu salah satu cara menghafal, salah metode. Tentunya metode menghafal beda-beda dan juga para santri sangat beragam cara menghafalnya. Ada santri yang memerlukan waktu 13 bulan hafal 30 juz. Sekarang dia sudah menjadi pendidik, sudah punya anak, sudah punya istri, jelas istri dulunya baru anaknya. Ya, dia sekarang sudah aktif di salah satu lembaga pendidikan. Kemudian ada lagi yang 17 bulan 30 juz itu. Ada juga yang 30 bulan belum selesai juga ada. Ada juga yang sudah 2 tahun baru hafal 4 juz ada. Tapi sabarnya orang tersebut, setengah malam nangis, ingin diberi kemudahan. Ketika orang tersebut datang kepada saya harus bagaimana Ustaz? Saya bilang, engkau calon ulama besar. Engkau sabar. Nikmat sabar itu karunia Allah yang sangat luar biasa. Lebih daripada segala-galanya. Maka jangan sampai engkau merasa kecil. Engkau mendapatkan hafalan 4 juz selama 2 tahun, bukan berarti salah Anda. Tapi Allah memberikan kepada engkau bukan banyaknya hafalan, tapi Allah memberikan kepada engkau nikmat menghafalnya. Oleh karena itu mari kita nikmati menghafal. Seberapapun yang Allah berikan kepada kita, nikmati menghafalnya. Sebagaimana usia, sebagaimana harta. Kan banyak orang yang bisnis ala kadarnya hasilnya banyak. Ada orang yang bisnis siang malam hasilnya sedikit. Saya masih ingat tahun 97 membimbing umroh plus Yordan plus Palestina plus Mesir. Ada seorang jamaah ketika saya menyampaikan ceramah lalu ada tanya jawab, kemudian ada seorang jamaah berkata, Pak Ustaz saya juga mau nanya sih, tapi nanti aja. Kenapa? Ya nanti aja. Udah selesai ceramah, Pak Ustaz kapan ke kamar saya? Baik, saya langsung ke kamar. Pas ke kamar, Ustaz tahu kenapa saya tidak mau nanya di sana? Ya enggak lah, saya mau nanya di sini karena kalau saya nanya di sana pasti diketawain orang. Kenapa? Pertanyaan saya kan pertanyaan anak kecil. Oh enggak lah, saya itu Ustaz jebolan SD kelas 2, jebol. Tetamat SD oke. Cuma SD kelas 2, tapi tahun 90 dia merintis bisnis dan tahun 97 bisa berangkat umroh langsung plus Kairo plus Palestina, maju bisnisnya. SD aja enggak tamat gitu. Itulah Allah berikan rezeki kepadanya. Sebaliknya demikian banyak orang-orang yang sampai guru besar ekonomi belum punya bisnis. Hanya dia menyampaikan materi aja di kuliah kan gitu. Ya, itulah Allah yang mengatur. Oleh karena itu maka yang Allah nilai bukan berapa hasil yang kau dapatkan, tapi seberapa jauh engkau berjuang. Demikian pula kita menghafal Quran. Bagaimana kita menghafal, sejauh mana keikhlasannya, sejauh mana perjuangannya, urusan berapa banyaknya Allah yang menentukan buat kita hafalan. Maka kalau kita perhatikan tingkat para pendahulu kita juga macam-macam kekuatan hafalan Quran. Memang ada yang Allah berikan karunia berupa kemudahan menghafal. Bahkan Harun Ar-Rasyid itu bukan cuma menghafal Quran, apapun dia sangat mudah untuk hafal. Sekali waktu ini Harun Ar-Rasyid ya sebagai seorang khalifah. Pada zaman beliau menjadi khalifah, banyak orang yang tergila-gila dengan syair. Pada waktu itu kan syair betul-betul menjadi raja lah gitu. Penyair itu raja Allah. Penentu segala-galanya itu penyair. Maka Harun Ar-Rasyid merasa khawatir. Ini orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah lebih sibuk menghafal syair ketimbang yang lain. Atau membuat syair ketimbang yang lain. Aku harus berjuang untuk merubah mereka. Maka Harun Ar-Rasyid membuat pengumuman sayembara. Siapa yang membuat syair baru, isinya baru, bahasanya baru, akan dapat hadiah dari istana. Oh, hadiah khilafah, hadiah khalifah. Semangatlah para penyair membuat syair.
Seorang penyair ulung semalaman ngarang syair 100 bait karena sudah ahli dia. Baru segala-galanya. Pagi-pagi datang ke istana, disambut, ada apa? Saya sudah menyediakan syair baru. Mau ketemu dengan khalifah? Oh silahkan. Sudah bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, disambut. Dan Harun Ar-Rasyid sudah tahu ada sekretaris dia bisa cepat banyak hafal syair. Ada pembantu dia sehari-hari, OB-nya dia juga banyak hafal syairnya. Maka Harun Ar-Rasyid bertanya kepada sekretaris, sekretarisnya, kamu bisa hafal syair berapa kali dengar? 2 kali. Oh. Kemudian pembantu ditanya, kalau kamu 3 kali, cukup kalau gitu. Pas datang penyair mengarang syair sudah sebikian banyak menulis lama, dibacakanlah di depan Harun Ar-Rasyid. Kata Harun Ar-Rasyid, benar nih baru? Betul. Kapan kau bikin? Tadi malam. Jangan macam-macam ya, harus jujur engkau. Siap, kami jujur. Coba baca. Dibacalah dari awal sampai akhir. Kata Harun Ar-Rasyid, kau bilang baru. Iya baru, wahai khalifah. Aku sudah hafal tahu. Kenapa? Karena Harun Ar-Rasyid sekali dengar hafal dia. Kan dia sudah dengar dari penyair membaca sampai akhir. Enggak mungkin. Dengarkan ya, dibaca oleh Harun Ar-Rasyid dari awal sampai akhir. Bingung tuh penyair. Lah, ada yang sudah hafal, gimana ini? Aku baru bikin tadi malam, tapi dia enggak ada yang salah satupun. Bingung dia. Kau bilang baru, aku sudah hafal. Dan bukan cuma aku yang hafal, yang lain juga ada pasti yang sudah hafal. Sekretaris panggil, kamu hafal enggak? Aku udah hafal itu. Karena sudah dengar 2 kali kan ya. Dari penyair dengan dari Harun. Coba baca. Dibaca oleh sekretaris. Bingung dia. Lah, ada 2 orang yang hafal. Gimana ini? Asa mimpi ya. Akhirnya semakin bingung si penyair, masih juga enggak mengaku ini adalah baru. Tadi yang ngasih minuman ke sini panggil. Kamu hafal syair yang awalnya ini? Udah apa? Coba baca. Karena dia sudah 3 kali dengar. Hafal. Akhirnya si penyair udah hancur aku. Pulang dalam keadaan sedih. Tapi tetap Harun Ar-Rasyid menghargai. Ngasihlah imbalan uang. Sudah capek-capek membacakan syair, dikasih juga imbalan. Tapi tidak seperti yang dijanjikan. Laporanlah kepada gurunya. Aku bikin syair seperti ini. Akhirnya kata gurunya, aku tahu rahasianya. Maka akhirnya gurunya bikin syair yang susah dihafal. Yaitu syair bulbul itu tuh. Yang susah dihafal. Akhirnya kata Harun Ar-Rasyid, ini mah benar katanya baru. Susah Harun Ar-Rasyid menghafalnya itu. Jadi sebetulnya itu karunia dari Allah diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Makanya bagi kita tentunya seberapapun yang Allah berikan kepada kita hafalan Al-Quran, itulah yang harus kita syukuri. Bila sudah hafal 1 halaman, syukuri dengan menghafal 2 halaman. Bila sudah hafal 3 halaman, syukuri dengan menghafal 6 halaman, gitu aja deh. Insyaallah lama kelamaan akan diketahui bagaimana cara menghafal tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ya kalau sekiranya nanti ada yang mau ya mengetahui metode Maqdis, silahkan dibuka di IG. Banyak anak-anak yang sekarang yang sudah hafal Al-Quran itu. Ya tentu saya juga sangat berbeda, cara yang saya gunakan menghafal berbeda dengan para santri. Dan saya saat ini karena sudah mungkin terutama Pak Haji Dadang sudah tahu lah, saya pernah mendapatkan ya bukti kesayangan Allah tahun 2016. Selama 2 minggu saya tergeletak di rumah sakit, ngangkat kepala paling tinggi cuma 20 derajat, gak boleh di atas itu. Selama 2 minggu tergeletak terus, gak boleh bergerak karena saraf ada yang pecah di sini. Dan ditanyakan oleh salah seorang anggota Majelis Taklim kepada beberapa dokter, guru saya Ustadz Fulan sakitnya seperti ini, itu gimana dokter? Penyakit gitu matong
jangan terlalu diharap lah. Kalaupun panjang umur kasihan. Itu kalimatnya begitu. Ternyata karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha penyayang, akhirnya bertemu juga di sini saat ini. Subhanallah. Luar biasa. Itu tahun 2016. Saya sudah divonis oleh dokter yang kayak begini tidak bisa diharap sehat kesananya. Khawatir, kasihan, panjang umurnya juga kasihan. Memang saya mengalami mungkin sekitar beberapa bulan, cara berbicara pun susah. Banyak kalimat yang hilang. Sewaktu malam hari saya membaca Al-Quran, Qiyamul Lail, surat-surat pendek, ngeblank langsung kemana nyambungnya ini. Sempat mengalami seperti itu. Tetapi ada yang saya nikmati selama sakit yang belum boleh keluar rumah. Ada yang saya nikmati betul, setiap sholat saya tidak mau lepas membaca surat Ad-Duha. Kenapa? Karena ada pertanyaan dari Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Engkau yatim dulu dan Allah melindungi. Oh iya, saya sakit, Allah yang melindungi. Saya banyak lupa, Allah yang melindungi. Saya dalam keadaan menderita, Allah yang melindungi. Terbayang kalau saya sakit kayak umpamanya di Palestina atau di gempa atau betapa berat. Alhamdulillah saya dilindungi. Dan sewaktu saya pulang dari rumah sakit, sekian banyak daftar dari dokter ini, jangan banyak sampai 15 yang tidak boleh saya konsumsi, saya lakukan. Akhirnya saya langsung pulang ke rumah dan saya langsung catat dalam hati satu teori baru. Pulang dari rumah sakit saya tetapkan satu teori. Mungkin bisa disepakati, mungkin enggak teori ini. Teorinya apa? Meninggalkan larangan tidak sesulit melaksanakan perintah. Kira-kira sepakat enggak tuh? Saya gitu aja, meninggalkan larangan tidak sesusah melaksanakan perintah. Udah, larangan dokter ini enggak boleh. Enggak pakai ilmu meninggalkan larangan mah. Coba, kalau melaksanakan perintah, kau harus sarjana ini syaratnya, ini ilmunya. Meninggalkan larangan cukup satu syaratnya, apa? Tidak, selesai. Ini tidak. Walaupun itu cukup berat bagi orang yang memang tidak mampu. Dan al-hadis sudah menyebutkan, Rasul bersabda, ayyukum tadrun manil muflis. Apakah kalian tahu siapakah yang dimaksud dengan orang yang muflis, yang bangkrut, yang pailit? Sahabat menjawab, ya orang yang tidak punya duit, yang tidak punya kekayaan. Kata Rasul, itu umumnya orang memahami seperti itu. Buat kita yang beriman bukan gitu yang muflis. Terus apa ya Rasulullah? Muflis itu adalah orang yang ketika datang hari kiamat menghadap kepada Allah, membawa hasil sholat, hasil ngaji, hasil zakat, hasil amal, sekian banyak amal soleh. Tapi ternyata didatangi oleh orang yang pernah disakiti. Ini. Ternyata habis sudah amal dia. Artinya dia melakukan yang dilarang. Sehingga apa yang dilakukan yang diperintahkan habis sudah. Maka kita pun tentunya berjuang saat ini adalah menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dengan banyak membaca Al-Quran, yang dilarang-dilarang akan di stop itu. Menghafal ini udah ketika ngalamun baca Quran lah gitu, diganti bukan nyanyian, semuanya diganti dengan Al-Quran. Insya Allah terbendunglah yang dilarang-dilarang itu dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya kita ganti kebiasaan sehari-hari dengan hafalan Al-Quran, maka Allah berikan kepada kita nikmat menghafal. Nikmat menghafal yang kita perjuangkan, bukan nikmat berapa banyak hafalan. Bila Allah berikan kepada kita karunia hafalan banyak, kita syukuri dengan mengulang-ulang. Ternyata mengulang juga perlu perjuangan kan. Menghafal kadang-kadang mungkin diberi waktu yang tidak sesulit mengulang. Saya masih ingat salah seorang guru saya, orang Indonesia, ketika saya ngobrol dengan dia, Ustadz berapa lama menghafal sampai selesai? Kata beliau 8 bulan hafal semuanya. Tapi mengulangnya 5 tahun.
Jadi menghafalnya 8 bulan, mengulangnya 5 tahun sampai mungkin itu 5 tahun. Oleh karena itu maka tentu tidak cukup hanya sekedar menghafal menambah, tapi mengulangnya. Nah, kita berjuang memohon kepada Allah menikmati hafalan. Menikmati hafalan itu yang paling penting. Dan caranya bagaimana? Udahlah, kalau orang Sunda biasa ngahariringnya, memang ngaharinya ku Quran gitu. Ganti haringan yang lain pakai Al-Quran, jadi nikmat nantinya itu. Dan ya nanti mungkin kalau sekiranya diperlukan pengalaman para santri, ya baiklah nanti ditanya aja santri bagaimana pengalaman masing-masing menghafal Quran. Karena memang beda-beda. Saya juga sekarang ini santri ada sekitar ya antara 60 sampai 70-an lah santri itu. Sangat beragam mereka cara menghafal itu. Dan yang sudah saya kasih istilah sekarang kan sedang ngetrennya sanad. Pernah dengarnya sanadnya? Sedang ngetren sanadnya dari mana? Saya baru ngasih sanad kepada santri baru satu santri. Satu santri saja. Pas dia hafalannya bagus, akhlaknya baik, bahasa Arabnya juga baik, saya suruh baca kitab juga lancar, dan dia akan memimpin pesantren. Akhirnya udah saya kasih sanad. Saya bilang, Anda dari saya dapat sanad Anda ke-29. Saya baru Anda sebilang yang saya kasih sanad. Saya pun tidak berani ngasih sembarangan, karena sekarang khawatir sanad menjadi kesombongan. Padahal Al-Quran itu membina akhlak. Banyak orang yang hafal Quran akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini yang sangat berat. Oleh karena itu kita hidup bersama Al-Quran, ingin mendapatkan nikmat hidup bersama Al-Quran, bersama Rasul, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu membimbing kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Sekarang banyak orang yang berilmu, wawasannya luas, tapi kerjaannya cuma nyombong di hadapan orang yang di bawah ilmunya. Itu bukan sasaran Al-Quran diturunkan. Sasaran Al-Quran untuk dijadikan sebagai ibadah. Apa arti ibadah? Merendahkan di hadapan Allah. Kok kenapa dengan ilmu yang luas malah jadi angkuh dengan ilmunya? Aneh juga. Kalau sekiranya memang menjual Al-Quran, orang yang kurang di bawah dia, itu lapangan amal. Bimbinglah dengan penuh kesayangan. Ada orang yang seimbang, menjadi teman setia, bermusyawarah, saling mengingatkan, saling menasihati. Ada orang yang lebih, guru kita. Kan manusia itu terbagi tiganya, atasan, bawahan, dan sebaya dengan kita. Usia bukan penentu, boleh jadi usianya di bawah tapi atasan kita. Mungkin usianya di atas kita tapi bawahan kita. Mungkin sebaya tapi dia atasan, bawahan, dan juga teman. Pada saat yang sama, tergantung di bidang apa. Al-Quran membimbing kita seperti itu sebetulnya. Membimbing kita untuk menjadi orang yang merendahkan di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama mukmin. Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, alhamdulillah kita termasuk yang dipanggil. Mari kita sambut. Alhamdulillah. Iman ini karunia dari Allah. Bukan hasil usaha, bukan hasil belajar, bukan pemberian dari orang tua, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Nabi Nuh seorang Rasul, 4 putra, 1 tidak beriman. Apakah tidak dikasih oleh Nabi Nuh? Emang bukan Nabi Nuh yang ngasih, tapi Allah yang memberi. Maka kita dapat nikmat iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang orang tuanya aduh parah sekali, anaknya orang saleh luar biasa. Karunia dari Allah. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman. Kalau kita bertanya, ya kenapa Allah memberikan nikmat iman kepada kita? Tidak perlu dijawablah, disyukuri saja. Sebab itu bukan jawaban, bukan wilayah kita menjawabnya, itu wilayah Allah saja. Yang penting kita syukuri, Allah pilih kita menjadi orang yang beriman. Dan kita berharap dengan keimanan kepada Allah, iman kepada Al-Quran, kita buktikan interaksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini sahabat setia sepanjang masa sampai hari kiamat tiba. Satu-satunya sahabat
yang akan ikut kita ke alam kubur. Bagaimanapun begitu dekatnya persahabatan dengan sesama manusia, pasti cuma sampai alam kubur selesai. Udah mati selesai. Oh enggak, saya sudah janji setia dengan kekasih saya. Kita hidup sehidup semati. Gimana kalau aku duluan matinya? Mangga ti payun. Tapi kalau Al-Quran enggak begitu, ikut ke alam kubur. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran nanti pada hari kiamat. Al-Quran akan mengunjungi sahabat-sahabatnya, memberikan syafaat kepada sahabatnya. Alhamdulillah, kita sudah punya sahabat, tinggal kita setia enggak kepada sahabat ini. Al-Quran mah sudah setia kepada kita, tinggal kita setia enggak. Serendah-rendahnya pelayanan kita kepada Al-Quran, Al-Quran membalas kepada kita pelayanan yang tidak terukur. Kenikmatan hidup bersama Al-Quran. Karena itu maka kita beriman kepada Al-Quran, kita buktikan dengan berjuang menghafal. Bila tidak sempat menghafal, dengarkan saja kepada kita setiap saat. Ada waktu dengarkan Al-Quran. Ada baiknya menjelang tidur kita setel Al-Quran. Udah biasanya? Alhamdulillah, saya baik sangka aja kepada semuanya. Jadi ganti, kalau pemainnya musik biasanya ganti dengan Al-Quran. Sampai tadi malam saya setel Syekh Abdul Basit. Saya lagi tidur kok suara saya jadi bagus begini gitu. Mimpi suara saya bagus sekali. Emang suara Abdul Basit bukan suara saya. Jadi nikmat gitu. Ada guru saya orang Mesir namanya Syekh Ali Nawaitu, dia datang ke Indonesia. Dia pernah cerita, lagi ngisi pengajian seperti ini, dia pernah cerita pengalaman pribadi dia. Satu malam saya melihat istri saya, pas saya bangun wajahnya bercahaya, ceria, bahagia. Baru pertama kali saya melihat istri saya sebahagia itu. Ada apa gerangan? Saya tanya, "Mam, kenapa kok aku lihat wajah kamu lain hari ini?" "Ya bagaimana enggak lain lah. Kenapa emang?" "Pokoknya saya bahagia sekali hari ini." "Apa yang membuat kau bahagia? Tolong dong, katakan kepada aku." "Pokoknya belum pernah aku mendapatkan kebahagiaan seperti ini." "Ya terangkan padaku." "Semalaman aku mendengar engkau lagi tidur baca Quran terus gak berhenti." Subhanallah. Suaminya itu sejak mulai tidur sampai bangun baca Quran gak berhenti. Makanya dia bahagia. Wah, suamiku tidur aja baca Quran, aku mah bangun aja gak baca Quran. Lagi baca Quran saja lupa gitu. Ini suaminya lagi tidur gak berhenti baca Quran. Subhanallah. Itu memang seorang ulama besar, dan dia dakwah di semua lapisan masyarakat sampai dia dakwah ke para pemimpin Mesir. Sampai dia punya murid-muridnya adalah para menteri. Dan dia cerita, waktu saya ngajar para menteri, saya harus tepat waktu. Janji ngasih pengajian di menteri ini, kalau umpamanya jam 7:10, itu jangan kurang jangan lebih. Sebab kalau lebih atau kurang pasti saya ditangkap sama satpam sama penjaga. Tapi kalau tepat waktu, si menteri yang sudah ngasih tahu kepada satpam kalau ada orang datang jam 7:10, itu jangan dijaga, jangan diperiksa, langsung masuk. Makanya harus tepat waktu. Sampai begitu dia tuh. Itu keliling ngasih pengajian kepada menteri begitu. Ini ulama yang sangat ikhlas seperti itu, dan dia disiplin betul. Pas dia menjadi, dia seorang menteri soalnya, pernah jadi menteri dia. Pas dia jalan-jalan ke Jerman, disediain katanya sekretaris wanita orang Jerman, bingung apa yang dicatat gitu. Karena selama di sana ceramah terus. Ceramah keliling gitu masyarakat Arab di sana. Nah, dia tadi pernah tidur baca Quran dari awal sampai akhir. Dan sewaktu dia ngasih pengajian dari subuh sampai jam 12 malam, kita istirahat duhur, tidur, makan. Dia mah waktu duhur bukannya tidur makan, malah ngajak yang ngaji, "Tolong saya antar jalan-jalan." "Mau kemana Syekh?" "Naik gunung." "Naik gunung di sana di Tasik." "Naik gunung." Pulang tepat jam 3, masuk lagi ke tempat ngaji. Sampai jam 12 kita udah langsung
Selesai pengajian langsung ke tempat tidur. Dia mah enggak, masuk ke tempat istirahat baca Quran. Kenapa? Karena hari itu belum baca Quran, merasa punya utang. Tetap baca Quran, target dia umpamanya setiap hari berapa, itu tidak boleh kurang. Jadi memang kalau sudah kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran, maka Allah memberikan kepada kita nikmat hidup bersama Al-Quran. Itu yang paling utama buat kita. Juga jam seberapa? Cakap. Dan tidak ada pertanyaannya. Pertanyaannya tidak ada kan? Iya. Jadi intinya buat kita ya insya Allah karena kita sudah diberi nikmat iman oleh Allah, iman kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah berjanji kepada kita, janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sudah kami mudahkan Al-Quran untuk zikir, siapa di antara kamu yang berjuang menjadi muddakir? Ada zikir, ada muddakir. Muddakir itu proses panjang menjadi ahli zikir disebut muddakir. Buat yang ahli bahasa Arab tentunya mempertanyakan dari zikir menjadi muddakir gimana itu? Dari zal menjadi dal, prosesnya panjang ya. Jadi zakaro, idzakaro, iddakaro, iddakaro, iddikar, muddakir. Wah panjang lah. Jadi zalnya itu berubah menjadi dal. Jadi itu idgham, dari zal menjadi dal, panjang perjalanannya itu. Jadi itu membuktikan bahwa menjadi ahli zikir perlu perjuangan panjang. Makanya kita yang penting sekarang bagaimana berjuang untuk menjadi ahli zikir, dan ini juga kita sedang berjuang menjadi ahli zikir. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah punya petugas dari golongan malaikat. Innalillahi malaikatan yatufuna yatamisuna ahla zikri. Rasul bersabda, Allah telah menugaskan sekelompok malaikat yang bertugas mencari ahli zikir. Bila ditemukan ada yang sedang berzikir, yaitu antara di ATB, ATB itunya, ya, sedang berkumpul ahli zikir, maka malaikat langsung masuk ke sini. Dan malaikat yang sudah masuk manggil malaikat yang lainnya, di sini nih, sedang zikir nih, ayo ke sini semuanya. Maka ke sini para malaikat lalu membentangkan sayapnya sampai ke langit, dan setelah itu Allah bertanya kepada malaikat, lagi ngapain mereka? Malaikat menjawab, lagi zikir mengingat engkau ya Allah. Apakah mereka pernah melihat aku? Enggak ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah melihat aku? Pasti kata malaikat zikirnya semakin khusyuk. Ya, bagaimana ya tidak khusyuk ya? Sekarang saja tidak melihat Allah. Bagaimana kalau nanti Allah berikan kepada kita nikmat melihat Allah? Sumber kenikmatan, sumber keindahan. Jadi kita membaca Al-Quran ingin membuktikan rindu, ingin bertemu Allah. Saya ingin mengingatkan diri kita, mendirikan diri saya khususnya pengalaman pribadi. Waktu saya melepas anak saya kuliah di luar, di Eropa, perempuan berangkat sendirian, berat sekali. Udahlah, serahkan kepada Allah. Pada tahun berikutnya saya bersama istri nengok anak saya di sana. Turun di bandara, anak saya sudah menunggu saya bahagianya luar biasa. Ketika saya peluk anak saya, hati bergetar, ya Allah, kesayangan saya kepada anak saya hanya pemberian dari Engkau. Anak saya cinta kepada saya hanya pemberian dari Engkau. Bagaimana kalau saya bertemu dengan Engkau ya Allah, yang telah menciptakan anak saya dan menciptakan diri saya. Betapa nikmatnya kalau bertemu Engkau. Aku bertemu anak saya seperti ini, bagaimana kalau bertemu Engkau ya Allah. Pada waktu itu betul-betul bergetar, memohon agar diberi nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi malaikat ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, apa yang mereka inginkan? Maka malaikat menjawab, mereka menginginkan surga ya Allah. Apakah mereka sudah pernah lihat surga? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah melihat?
Oh, pasti semakin hebat lagi memohonnya kepada Engkau. Terus apa yang mereka takuti? Mereka takut masuk neraka, ya Allah. Apakah mereka sudah lihat? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat neraka? Pasti mereka semakin takut dan semakin berjuang untuk menjauh dari perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak berguna. Maka Allah berfirman, "Ushidukum anni ghafartu lahum." Aku persaksikan kepada kalian, saksikanlah, aku sudah mengampuni mereka semuanya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, karena kita sedang zikir di tempat ini. Dan itulah janji Allah. Ini hadis riwayat Bukhari. Sudah ada ya dalam hadisnya. Dan ini sudah saya masukkan hadis ini ke dalam tafsir surat Al-Muluk. Sebentar lagi terbit insyaallah. Dan saya juga mohon ya dorongan doanya. Saya sudah berupaya memanfaatkan sisa usia yang tidak tahu berapa lama lagi. Sejak Oktober 2020 saya diberi oleh Allah kemampuan berfikir lagi. Setelahnya sekitar 5 tahun tidak bisa berfikir yang berat-berat. Kalau berpikir yang berat tumbanglah sudah. Tapi sejak pandemi saya mulai nulis lagi. Dan sekarang saya sudah dicetak 9 jilid tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Satu jilidnya rata-rata 400 halaman, ada yang 600. Dan sekarang sedang mempersiapkan untuk jilid berikutnya. Ya alhamdulillah sudah ada 12 jilid yang siap dicetak. Dan mudah-mudahan Allah berikan usia sampai membahas 30 juz. Bukan 30 jilidnya, 30 juz. Gak tahu berapa jilid lah gitu. Yang jelas kalau saya ingat kepada kisah Nabi Nuh, begitu lama Allah berikan usia, sudah tua tapi produktif terus kan ya. Kenapa kita kadang-kadang agak pesimis? Enggak lah, yang penting menjalani saja. Sampai kapan kita diberi oleh Allah kesempatan bernapas, kita manfaatkan. Kemudian saya ingatkan kembali diri saya dengan hadis Rasulullah, satu hadis lagi. Rasul bersabda, "Inni lawaditu an ra'aitu ikhwanana." Rasul pernah bersabda, aku sangat berharap sekali ingin bertemu dengan ikhwan kita. Sahabat bertanya, "Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah?" Engkau rindu bertemu ikhwan, yang dimaksud ikhwan oleh engkau itu siapa? Bukankah kami ikhwan engkau? Rasul bersabda, "Bal antum ashabi," kalian sahabat-sahabatku. Yang kau maksudkan ikhwan siapa? Ikhwan kita belum hadir. Di mana mereka berada? Antara lain adalah ada di gedung ini saat ini. Semoga kita termasuk yang disebut ikhwan Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, "Engkau rindu bertemu ikhwan, kami juga ingin merindukan kayak engkau. Gimana caranya ya Rasulullah? Aku ingin kenal dengan mereka, seperti apa mereka itu?" Rasul memberikan perumpamaan. Apabila di antara kalian ada yang punya kuda hitam, di depannya ada tanda putih, berada di tengah-tengah kuda hitam semuanya, akankah kalian tahu kuda hitam kalian? Kuda kalian? Ya pasti ya Rasulullah. Nah demikianlah ikhwan kita. Nanti di akhirat akan kita kenal dari wajahnya. Wajah mereka suka sujud, suka matanya digunakan untuk melihat huruf-huruf tulisan Al-Quran, dan juga mereka suka menangis kepada Allah. Itu semuanya akan terlihat bekasnya nanti di akhirat. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat bertemu dengan Rasul, nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, segitu aja. Ya, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masa mendatang. Bila tidak bertemu di dunia, bertemu dalam surga Allah, bertemu dengan keluarga kita di akhirat nanti. Oh iya, mangga. Baik, Ibu Bapak, kami persilahkan bagi Ibu Bapak yang ingin bertanya. Dari Pak Ujang dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Am. Al-Mukarram Ustadz, izin bertanya.
Ustadz tadi juga sudah menyinggung di surat Al-Qamar walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, bahwa Al-Qur'an itu Allah mudahkan, barangkali salah satu tafsirnya untuk dihafal. Mohon koreksi jika salah. Di sisi lain di dalam surat Al-Muzammil kalau tidak salah, faqra'u ma tayassarul Qur'an, faqra'u ma tayassar minal Qur'an, bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini kalau lihat terjemah seolah-olah ada yang susah dari Al-Qur'an. Nah, bagaimana relevansi makna tafsir dari Al-Qamar dengan Al-Muzammil tersebut? Mohon izin penjelasan hatur nuhun Ustaz. Ada lagi, kita hubungkan lagi dengan hadis lain. Ketika Rasulullah SAW sedang di masjid, ada seorang hamba Allah, sahabat Nabi, salat lalu menuju Rasulullah menyampaikan salam. Kemudian Rasul bersabda, wa alaikassalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu ya ke tempat sholat tadi. Sholatlah kamu kan belum sholat. Lalu sahabat tadi sholat. Setelahnya 2 kali sholat menuju Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul bersabda, alaikassalam irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali sholat masih Rasulullah tegaskan, engkau belum sholat, sholatlah kamu. Akhirnya sahabat berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu ghaira hadza, aku tidak mampu melebihi dari ini rasanya sudah salat terbaik yang kulakukan. Terus gimana lagi ya Rasulullah, alimni, ajari aku salat yang benar kayak apa. Rasul bersabda, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kau mau salat, perbaiki wudu, menghadap kiblat, agungkan Allah, dan baca ayat yang mudah bersamamu dari Al-Quran. Nih ada kalimat matayasra ma'aka. Berarti tayassur itu ada tayassur cuma di mulut, ada tayassur sampai di akal, ada tayassur sampai segala-galanya. Kalimat ma'aka, bersamamu. Wah, ini yang paling sulit ini. Bagaimana kita menjadikan ayat hidup bersama kita. Dan faqra'u ma tayassara minhu, itu ternyata yang mudah buat kamu, ada tingkatan-tingkatannya mudah itu. Bisa mudah dalam arti cuma menghafal saja, mudah memahami, bahkan untuk orang-orang tertentu diberi oleh Allah kemudahan membaca Al-Quran dengan sekian banyak qiraat dan riwayat. Emang ada qiraat, ada riwayat gitu? Iya. Al-Quran itu ketika dibacakan Jibril kepada Rasul, dan Rasul bersabda, Jibril berkata, innallaha ya'muruk an taqra ummatukal Qur'an ala harfin. Allah menyuruh engkau agar umatmu membaca Al-Quran. Nah, seperti ini yang kuajarkan kepadamu semuanya. Rasul bersabda, as'allah ma'afat wa afiratah, aku mohon keringanan. Umatku ini banyak, jangankan sedunia, se-Arab saja beda-beda kemampuannya. Nah, ini kan tayassur lagi nih, beda-beda kemampuannya. Aku mohon ada bacaan yang lain. Maka Jibril menghadap kepada Allah, lalu datang lagi kepada Rasulullah, diajarkan lagi. Nah, setelahnya diajarkan lagi, kata Rasulullah, aku mohon tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi. Jadi kalau gitu, ma tayassur itu banyak arti ya. Ma tayassur minar riwayah, ma tayassur minal qiraah, ma tayassur minal makna, ma tayassur minal hifzi. Oh, luar biasa, banyak sekali ma tayassur. Ternyata buat kita yang tayassur satu riwayat saja, riwayat hafaz. Bahkan buku-buku tafsir di Indonesia itu menafsirkan cuma satu riwayat. Padahal yang tersebar ke seluruh dunia dan dinyatakan para ulama Al-Quran sah dipakai sholat, itu ada 20 riwayat bacaan Al-Quran. Contohnya seperti apa? Ini pakai contoh sedikitnya biar lebih mudah ini. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جُبُلًا كَثِيرًا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جُبُلًا كَثِيرًا جُبُلًا كَثِيرًا
jublan, jubulan, jibilan, jubulan. Semuanya sah dipakai sholat. Wah, repot juga nih kalau begini. Mana yang benar ini? Semuanya benar. Bahkan dengan 4 bacaan memberi makna yang lebih luas. Apa itu artinya? Walaqad adalla minkum, setan telah menyesatkan di antara kalian jublan katsira, sekelompok yang begitu banyak. Kelompok yang mana? Jubla, ada sukun di situ. Artinya orang yang enggak banyak kegiatan, mungkin pendidikannya rendah. Sudah disesatkan setan. Ada lagi jubulan, mungkin para sarjana itu. Ada lagi jibilan, mungkin para sarjana yang di pemerintahan itu. Jubulan, mungkin para ulama itu disesatkan juga oleh setan. Kan manusia terbagi dari itunya. Orang berpendidikan, orang pemerintahan, para ulama dan yang tidak berpendidikan. Al-Quran menyebutkan jublan, jubulan, jibilan, jubla. Kemudian contoh lain. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Surat Yasin ya. Saya ambil surat Yasin aja biar familiar dengan semuanya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Fi syughlin fakihun. Ada syughlin, ada syughlin. Ada fakihun, ada fakihun. Nah, dengan adanya 3 cara membaca, maka maknanya ada 3. Yang mana yang lebih mudah bagi kamu, itu aja yang baca, silahkan. Faqra'u ma tayassara. Jadi makna ma tayassara sangat luasnya. Nah, Rasul sendiri sewaktu satu saat kedatangan Ubay bin Ka'ab membawa 2 orang. Ya Rasulullah, aku dengar orang ini membaca Al-Quran, aku ingkari, enggak begitu yang aku tahu dari engkau. Orang ini aneh lagi ya Rasul baca Qurannya. Kata Rasul, baca-baca. Baca 1 orang, 1 lagi baca lagi. Kata Rasul, hakadza unzilat, emang begitu diturunkan. Bingung Ubay, aku terima dari engkau, beda dengan 2 orang ini. Hah, benar enggak nih Quran ini? Sampai Ubay bin Ka'ab merasakan, waktu itu aku merasakan gelisah, lebih gelisah daripada sebelum aku masuk Islam. Rasulullah menepuk dadaku sampai aku basah keringat. Rasanya Allah menyentuh saya. Sejak itu Rasul bersabda, nuzilal Quran ala sabati ahruf faqra'u ma tayassara min. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, baca yang mudah bagi kamu. Nah, maknanya berarti dalam surat tadi Al-Mudaththir bisa faqra'u ma tayassara minhu itu tayassara minar riwayat, minal qiraat atau minal hifzi, atau mana yang lebih enak buat kamu, silahkan. Oh, saya mah paling senang baca surat Ar-Rahman, mangga lah ya tahu ya atuh. Saya mah paling senang baca surat Yasin, silahkan. Makanya apabila ada orang yang rajin baca surat Yasin malam Jumat, ya malam Yasin atau yang lain atau ya habis aku memang senangnya ini, gimana sih? Iya kan Quran itu banyak. Iya. Anda merasa nikmat semuanya, buat aku yang lain mah masih susah macana lancar. Saya mah masih lancar. Ya silakan, daripada tidak baca kan lebih baik membaca apa yang dia baca, apa yang dia lancar. Rasulullah pernah kedatangan seorang sahabat di pagi hari, ya Rasulullah, aku tadi malam mendengar orang membaca Al-Ikhlas dibolak-balik. Ngapain itu orang? Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi innala ta'dilu sulusal Quran. Jangan kau anggap enteng. Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi disanjung oleh Rasulullah SAW. Jadi kembali kepada tadi, kalimat matayasara banyak maknanya. Wallahu a'lam. Ya, mangga masih ada. Kita 3 pertanyaan. Tadi ada 1 Pak Ujang, Pak Yusuf. Terima kasih. Mengingat mungkin ada targetan ya di Yayasan Amanah. Mungkin saya berpikir ketika membaca atau menghafal Al-Quran, mungkin kita niatkan, mungkin semuanya udah tahu karena Allah untuk menghafal, kita menjadi penghafal. Namun di perjalanan mungkin ya kita rasakan betapa sulit, betapa susah itu menghafal. Walaupun ada kata Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya tentang kesolehan, kebaikan seseorang berdampak kepada menghafal Quran. Coba ada yang menerangkan juga ketika anak-anak orang banyak maksiat, orang banyak dosa, wah itu mah susah menghafal.
Tetapi di sisi lain di sejarah saya baca ketika Husnul Khugronyo dia itu hafal Quran, padahal dia hafal untuk maksiat, untuk mengelabui orang seperti itu. Atau yang kedua ada motivasi. Di sini mungkin kalau hafal Quran akan haji, kalau hafal Quran akan ini, itu menjadi motivasi. Dan itu menjadi menggugah niat, jadi agak ini untuk memacu ingin haji, ingin umroh seperti itu. Bagaimana Pak pendapat atau seperti itu? Kasih. Iya. Kita dalam beramal itu ada niat, ada sasaran, ada tujuan ya. Tentu tujuan mencari ridha Allah. Sasaran seperti yang tadi targetkan. Bila sasaran tercapai, jangan sampai tujuan hilang. Sasaran tidak tercapai, tujuan tetap harus kita capai. Tujuan itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang bisnis pemanyakan, sasaran saya dapat uang sekian. Bila tercapai, mendorong kita untuk banyak beramal. Bila tidak tercapai, enggak rugi. Karena tujuan bukan itu. Tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak akan mengurangi, justru itu akan menjadi langkah saling mengingatkan, memotivasi, dan tentunya dibantu oleh yayasan. Yayasan membantunya biar semangat, dibantu, gitu. Seperti saya kepada para santri. Sebetulnya para santri itu adalah sudah niat dari rumahnya ingin menghafal Quran. Tapi kalau enggak ditarget, mereka akan santai. Pada mulanya, pondok pesantren yang saya terima dari Allah amanat ini adalah pada mulanya ada yang tidak ditarget sekian harus selesai, enggak. Akhirnya ada yang memang numpang tidur, numpang makan. Bertahun-tahun cuma dapat, wah ini mah numpang makan ini. Akhirnya udah kita targetkan. 8 bulan hafal 10 juz. Bila 8 bulan masih tersisa belum hafal 10 juz, masih umpamanya baru 8 juz, maka 2 juz berikutnya bayar. Kan gitu akhirnya. Udah akhirnya mereka, waduh saya harus bayar nih selama 2 bulan untuk makan. Ya begitulah. Dan bayar juga tidak seberapa sebetulnya. Hanya bayar makan lah gitu. Nah apabila umpamanya 1 tahun cuma dapat 5 juz, siap-siap hengkang. Gitu aja semuanya sekarang itu. Ternyata dengan cara seperti itu terkejar oleh mereka. Karena dikejarkan, ditargetkan. Dulu ya santai-santai saja mereka itu. Jadi ini juga begitu, yayasan itu adalah memberikan motivasi dan niat karena Allah. Tujuan mencari ridha Allah, sasaran mencapai yang ditargetkan yayasan gitu. Itu mah sasaran, tidak mengganggu tujuan. Ya kalau umpamanya petaninya nyangkulnya, sasarannya kan dicangkul tuh sawah. Tapi sewaktu di perjalanan ayah belutnya, ambil belutnya kan gitu. Tapi itu bukan tujuan ngambil belut kan ya, bukan. Tujuan menyangkul ke semuanya kan gitu. Nah demikian juga umpamanya tadi, untuk mencapai tujuan ridho Allah, dapat ini, ya udah kita syukuri. Gitu saja sebenarnya kan. Jadi insya Allah tidak merubah niat, tidak mengurangi niat. Nikmat-nikmat saja lah gitu. Wallahu a'lam. Iya, tentang kesolehan betul. Sekarang ini ada orang Kuwait, sebut sajalah namanya enggak apa-apa. Dia Doktor Yasir Habib. Dia Qur'annya di mulut, bukan lagi di akal, di mulut dia mah. Apa aja ayat dibacakan dia lanjut. Tapi dia adalah musuh Islam. Dia tidak mengaku musuh Islam. Dia cinta Rasul, baca sholawat. Tapi semua sahabat Nabi dicaci maki oleh semuanya, oleh dia. Bahkan dia pernah melakukan resepsi, melakukan haflah, melakukan pesta. Pesta apa namanya? Pesta digantungnya Aisyah di Jahannam. Kata dia, sejak hari ini dan untuk selamanya Aisyah digantung di Jahannam. Dan itu yang hadir itu enggak tahu itu berapa puluh ribu itu. Dia pesta di situ. Kita berkata dalam hati, bertanya-tanya, dari mana tahu tentang Aisyah? Mau di Jahannam, mau di surga, dia tidak melihat. Tapi orang-orang percaya kepada dia. Kenapa? Karena dia hafal Qur'annya bagus. Baca Qur'annya bagus. Itu orang Arab
orang Kuwait. Coba, luar biasa. Tadi saya waktu di Masjid Nurul Masyrik, saya menyampaikan ada satu karya namanya Kitab Biharul Anwar, karya Al-Majlisi, 110 jilid. Banyak mengutip Quran dan hadis. Tetapi arahannya bukan untuk mengagungkan Quran dan mengagungkan sunnah, tapi untuk merusak akidah umat Islam. Sampai di situ disebutkan, masih ingat jilidnya halaman 79 kalau nggak salah, halaman 350 jilid 79, dia menyebutkan Mekah pernah dimarahin oleh Allah. Karena Mekah ngomong begini, aku kawasan yang paling mulia, karena di atasku ada Baitullah, ada Ka'bah. Allah marah, wahai Mekah, diam kamu. Kamu itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Karbala. Karbala lebih mulia. Perbandingan kamu dengan Karbala, laksana jatuh jarum ke lautan, kamu kena basahnya. Dan itu adalah bahasa Arab itu. Artinya ulama gitunya. Sorbannya juga gede. Penulisnya itu. Kalau di kita mungkin dicium tangannya, ambil barokahnya lah gitu. Padahal itu adalah musuh Islam. Banyak kitab. Dan sekarang gampang mendapatkan kitab seperti itu. Tinggal klik di Google. Banyak saya baca buku-buku ya karya para ulama Arab yang isinya adalah berseberangan. Ada lagi namanya Syekh Muhammadi. Berdebat dengan Syekh Adan Ar'ur. Syekh Adan membacakan Al-Quran, lanjutkan oleh Muhammadi hafal Al-Quran. Kata Syekh Adnan, wahai Syekh Muhammadi, engkau yakin bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki sifat ketuhanan? Oh iya yakin. Jadi kalau begitu Ali termasuk yang menciptakan alam? Iya, dia ikut menciptakan alam. Nah sewaktu Ali menciptakan alam, waktu itu sudah lahir apa belum? Pertanyaan saya Adan kan gitu. Kan alam dulu ya sebelum ada manusianya. Pertanyaan, sudah lahir apa belum? Wah bingung dia, lari-lari kemana-mana. Kata Wasyadan, aku cuma nanya waktu Ali menciptakan alam sudah lahir apa belum? Bingung kan? Disebut belum, gimana menciptakan? Disebut sudah, kan Ali itu bin Abi Thalib, bukan bin siapa-siapa. Itu adalah mereka memang sudah kena doktrin hafalan Al-Quran bukan untuk mengagungkan Al-Quran. Bahkan saya di YouTube pernah mendengarkan seorang ulama mereka kelihatan gini. Di depan tokoh-tokoh yang sama-sama sorbannya gede-gede. Saya mah gak tahu nih lah. Kenapa? Bingung saya tuh gimana ya. Kita menghafal Quran padahal kita tidak percaya. Coba. Kayak tadi lah Senuk itu kan. Dia menghafal Quran bukan untuk diamalkan. Terus kalau tadi hubungannya, kalau orang soleh diberi kemudahan oleh Allah, diberi kemudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar dapat ilmu, tapi ilmu yang membuat dirinya semakin dekat dengan Allah. Kalau sekedar ilmu, banyak orang yang memusuhi Islam. Menghafal Quran begitu mudah, menghafal hadis begitu mudah. Bahkan dulu saya pernah ketemu tapi saya tidak kenal. Cuma lihat orangnya. Dia ke Al-Azhar, dia sudah tamat membaca 9 kitab hadis. Dan ingat isi-isinya. Tapi waktu itu dia membaca hadis bukan karena dia beriman, tapi mencari kesalahan-kesalahan. Tapi ternyata Allah berikan hidayah padanya. Dia sudah tamat membaca 9 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan selanjutnya. Sampai ke Mesir, dia datang, dia orang Amerika. Datang ke Mesir, dia mendengar azan dari Masjid Al-Azhar. Pada waktu dia mendengar azan, dia diberi nikmat hidayah oleh Allah. Dan ketika dia sudah mendapatkan hidayah, sudah diketahui oleh orang, oleh para ulama Al-Azhar, dia sudah hafal Al-Quran, sudah membaca 9 kitab hadis, sampai dia mau bertemu dengan Syekhul Azhar, dia bertemu dengan Syekhul Azhar. Dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Syekhul Azhar. Ya Allah lah yang menghendaki untuk memberikan kepada seseorang menjadi orang yang memiliki kesolehan, bukan karena
ilmunya yang luas. Banyak orang yang ilmunya sederhana tapi soleh. Makanya ketika ada orang yang begitu mudah menilai, sesat ini orang, gak tahu ilmunya, belum tentu orang yang ilmunya sedikit jauh dari Allah. Belum tentu orang yang ilmunya luas dekat dengan Allah. Ada orang yang baru masuk Islam, dia belajar sholatnya juga baru sekali 2 kali, lalu dia wafat dalam keadaan sujud. Siapa yang lebih soleh? Bahkan di Madinah saya mendengar seorang penceramah ahli Madinah, ulama Madinah, dia berkata, saya menyaksikan ada di Madinah orang yang bisu dan tuli, tapi melihat. Dia selalu berada di Masjid Nabawi, megang mushaf terus. Setiap ada orang yang dekat dengan dia, dia minta membaca Quran. Ngasih isyarat, baca. Dia melihat gitu. Mungkin dengar, mungkin enggak. Tapi dia melihat aja, melihat orang baca Quran. Dan ternyata dia wafat sedang sujud di Masjid Nabawi. Jelas kapan dia membaca dengan lisannya? Enggak pernah. Tapi dengan hatinya dia membaca Al-Quran. Nah, tidak mustahil ada orang yang ilmunya masih sangat dangkal, tapi dengan menikmati taqarrub kepada Allah, kedudukannya di atas sekian banyak ulama. Saya seringlah menasihati diri ketika mendengar santri, saya tengah malam jam 1 naik, oh si fulan sedang sujud, ini sedang nangis, ini sedang qiyamul lail. Ya Allah, pertemukan saya dengan mereka dalam surga. Mereka adalah sudah jelas-jelas engkau pilih menjadi orang yang rajin baca Al-Quran. Aku mah kadang-kadang ya mikir sana sininya, banyak urusan lah gitu. Santri kalau sekiranya mereka dalam keadaan nyantren sini kemudian meninggal, yakin mereka syahid karena sedang mencari ilmu. Maka ya Allah, pertemukan aku dengan mereka dalam surgamu. Saya sering berkata begitu. Aku mah ya banyak dosa lah. Udah tua amanya banyak dosanya. Semakin panjang usia semakin banyak dosanya kan gitu ya. Makanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesolehan tidak selalu identik dengan keilmuan. Banyak orang yang ilmunya sederhana tapi ya solehnya luar biasa. Makanya sangat kaget dan kita berharap semoga Allah mengampuni orang yang berkata, mungkin ibu dan bapak sudah pernah lihat di media, orang ini 60 tahun ibadah, 1 salat pun belum diterima. Aduh, dari mana tahu salatnya belum diterima ya? Urusan diterima dan tidak diterima hanya Allah yang Maha tahu. Kok sampai bilang begitu? Sebaiknya bagaimana? Salatnya masih jauh dari sunnah Rasul. Ya Allah, terimalah ibadah dia. Akan lebih baik begitu daripada memponis. Apalagi setiap yang dia pandang salah, dolalah, finar, untuk finar biar Allah yang ngatur. Fil jannah finar Allah yang ngatur, bukan kita. Kita mah enggak ikut campur urusan neraka dan surga. Tapi memperbaiki orang kewajiban kita selama kita mampu. Bila tidak mampu, doakan semoga diampuni. Akan nikmat gitu ya. Komunikasi keimanan di atas komunikasi keilmuan. Itu yang paling penting buat kita. Wallahu a'lam. Cakap masih ayah jedainya. Tadi teh tilu cenah. Ya mangga. Mangga dari ibu-ibu barangkali. Hatur nuhun Ustadz. Ustadz, saya sangat awam tentang apa itu sanad. Tadi Ustadz mengatakan sanad itu, mohon dijelaskan Ustadz. Oh iya. Sanad sebetulnya yang paling pasti dan yang paling perlu sanad hadis ya. Sanad hadis itu untuk mengetahui perawi ini siapa, benar enggak, jujur enggak, cerdas enggak, lupa enggak. Kalau untuk Al-Quran tanpa sanad sudah jelas tulisannya ini, ilmu tajwidnya sudah jelas, dan kalau kita sudah belajar ilmu tajwid, kita lihat bagaimana para ahli Al-Quran yang jadi imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bila yang kita baca persis seperti yang dia baca, selesai sudah. Gak sampai bingung tentang sanad. Ada orang yang berkata, wah tanpa sanad bang gak bisa dipertanggungjawabkan. Memang kalau pakai sanad bisa dipertanggungjawabkan. Baca Qurannya pasti diterima oleh Allah, dari mana tahu? Hanya sanad itu adalah hanya untuk menguatkan saja. Bukan untuk membuktikan benar dan tidak benar, tapi untuk menguatkan semata. Kalau sanad Al-Quran begitu sebetulnya. Jadi sanad itu bagaimana sebenarnya? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, dan sahabat yang diangkat oleh Rasulullah menjadi guru Al-Quran tidak semua sahabat. Sampai saat ini menyebar Al-Quran ke sekian banyak umat di dunia, jalur sahabatnya adalah
yang paling pasti 8 orang yang resmi itu. Dari mulai Umar, Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Darda, satu lagi Zaid bin Thabit. 8 orang. Abu Bakar enggak masuk. Abu Bakar pasti hafal Quran luar biasa, tapi tidak ditugaskan untuk menjadi guru. Makanya sanadnya tidak ada yang sampai ke Abu Bakar. Abu Hurairah bagaimana? Abu Hurairah bukan talaki kepada Rasul. Ibnu Abbas tidak talaki kepada Rasul, tapi kepada para sahabat yang lainnya. Itu sanad, itu artinya begitu tuh. Dari Rasul ke 8 sahabat ini, dari 8 sahabat ini menyebar terus sampai ke bawah. Sampailah tersebar kepada kita dan sudah ditulis ilmu tajwid oleh para ulama. Hasil talaki, hasil mereka belajar ke guru sampai ke Rasulullah sudah dibukukan sekarang. Apabila kita sudah belajar ilmu tajwid, bagaimana mengucapkan huruf shad umpamanya. Shad sifatnya adalah udara lepas, udara suara berjalan, lidahnya naik sampai menyentuh gusi. Nah, gitu huruf shad. Kita dengarkan bagaimana Syekh Abdurrahman Al-Hudzaifi, bagaimana Syekh pamannya Abdullah Al-Juhani. Oh iya, saya juga begitu. Sudah selesai. Sanadnya begitulah saat ini. Tidak mesti resmi tertulis sanad. Sebab semua kita belajar membaca Al-Quran pakai sanad. Cuma ada yang tertulis, ada yang tidak, gitu saja sebetulnya. Kalau tanpa sanad berarti tanpa gurunya. Kalau tanpa guru bagaimana cara membacanya ya? Semuanya pakai guru membaca Al-Quran. Hanya ada yang tertulis, ada yang tidak. Nah, untuk dikuatkan makanya saya kasih tertulis ini jalur kamu dari saya, dari fulan sampai ke Rasul. Cuma gitu aja. Tanpa ada tertulis sanad, semuanya pakai sanad baca Quran itu. Enggak ada yang tidak pakai sanad. Tapi kenapa kok kemampuan berbeda? Yang sama-sama memiliki tulisan sanad juga banyak berbeda. Contohnya umpamanya sekarang tidak tanggung-tanggunglah Imam Masjid Nabawi Syekh Hudzaifi membaca shad dengan Syekh Aiman Suwaidi yang senantiasa tampil di televisi. Itu beda membaca huruf shadnya itu. Yang mana yang benar? Kalau Syekh Abdurrahman Al-Hudzaifi umpamanya wa qasid fi mashyika wa min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Shadnya terulang-ulangnya. Bila saya Aiman Hudaibi Suwaidi bagaimana? Wasbir. Kalau dia mah gitu. Wa qasid fi mashyika wa min sautik inna ankaral aswati la saut. Kalau tadi la saut, yang ini la saut. Yang mana yang benar? Duka teuing. Makanya udahlah kita doakan semuanya diterima oleh Allah, beres. Umpamanya mim sakinah menghadapi huruf ba. Mim sukun, sukun teh naon? Mati. Kalau mati mah moal hirup deui atuh. Ya teh enggak tahu dari mana itu yang ngajar Quran ini huruf mati. Bukan mati, sukun sakinah itu tenang. Coba kalau ngadoakan kedua mempelai sing sakinah sing mati. Gawat itu. Ya tuh ya, sukun tuh tenang ya. Nah, mim sakinah menghadapi huruf ba. Saya ngajarkan ke santri, saya bilang saya cenderung mim sakinah menghadapi huruf ba seperti yang diajarkan oleh Imam Sudes, Imam Hudzaifi, sekian banyak imam Masjidil Haram, termasuk juga Imam Abdurrahman As-Susi Al-Unsi. Mim sukun menghadapi ba, terbuka bibirnya sedikit. Tapi kalau Imam Syekh Suwaidi, beliau tertutup mulutnya. Umpamanya membaca wa ma hum bimu'minin. Untuk Suwaidi begitu. Tapi kalau Syekh Hudzaifi enggak. Wa ma hum, ada hum terbuka sedikit. Yang mana yang benar? Dua-duanya ulama besar. Makanya jangan sampailah memastikan salah, dolalah, finnar. Janganlah. Kok begitu mudah finnar? Enggak.
Salah, semoga Allah mengampuni, beres. Salah, semoga Allah menerima, beres kita, nikmat gitu. Gak ada kesal di hati ya. Komunikasi dengan sesama iman, sesama mukmin dengan keimanan. Jadi kalau berbicara sanad Al-Quran itu adalah hanya untuk tautsik, istilah para ulama, menguatkan saja, menambah percaya diri lah gitu. Ya termasuk saya kan begitu. Ketika guru-guru Al-Quran di Makdis, kan sekarang guru-guru Al-Quran di Makdis di samping di pesantren juga di luar itu 50 lebih guru-guru Al-Quran itu. Ada yang bertanya, Ustaz kalau sanadnya Ustaz itu kemana? Ini guru-guru Makdis. Waduh, akhirnya saya bilang bikin figura, simpan di kantor saya, nih sanad saya. Udah akhirnya para ustadz percaya diri setelahnya. Setelahnya belajar kepada ini sanadnya Ustaz Saiful Islam ini. Sebelum dipasang mereka pada minder lah gitu. Karena orang yang banyak bertanya dari luar-luar, nih Makdis sanadnya kemana katanya. Saya memang tidak pernah gitu. Tidak pernah menyebut sanad saya. Setelahnya memang didesak para ustadz baru saya bikin. Awal mulanya enggak perlu. Khawatir, menjaga hati ya. Nyombong, saya punya sanad, belum tentu benar. Al-Quran itu bukan cuma mulut, tapi qalbu kan. Bacaan hurufnya benar, tapi qalbunya agak benar. Bukan Quran itu. Quran itulah iman, ilmu dan amal. Bukan cuma ilmu. Ini yang sangat berat. Makanya cukup berat sehingga kepada para ustadz, para santri, saya belum bersedia ya memberikan sanad tertulis. Udahlah sanad kalian talaki sajalah, tidak pakai tulisan. Karena kalau sudah pakai tulisan khawatir jadi kebanggaan pribadi. Sanadnya nih kan gitu. Tapi kalau sudah sanad secara lisan saja. Wallahu a'lam. Sakitu. Baik, mungkin dicukupkan saja. Insyaallah kita bertemu lagi nanti di hadapan Rasulullah. Bertemu dengan Allah bersama-sama dalam surganya. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim al-ghaib wasyahada. Ij'alna ya Allah min ahli al-Qur'an hifdhan wa tilawatan wa dhikra. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ilman wa amala. اللهم اجعلنا من أهل القرآن خلقا وسبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian hamba-hamba Allah yang disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.